berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka potensi perikanan setiap kabupaten kota itu tidak menjadi satu referensi untuk menghitung potensi. Karena potensi perikanan itu menjadi satu potensi perikanan secara regional dalam arti satu provinsi NTT, karena kewenangan pengelolaan laut saat ini sudah menjadi kewenangan provinsi, yaitu 0 sampai dengan 12 mil itu menjadi kewenangan provinsi, lebih dari 12 mil menjadi kewenangan pusat. Di 12 mil ini potensi perikanan di Sika berkaitan dengan 12 mil itu lebih kurang lebih dari 100 ton lebih per tahun, ya. Potensi yang berkaitan dengan perikanan sebenarnya menyangkut sumber daya manusianya atau nelayannya. Ya, di Sika ini jumlah nelayan lebih kurang 5.085 rumah tangga, tersebar di 16 kecamatan pesisir di 66 desa pesisir. Saya pikir itu potensi berkaitan dengan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdampak kepada produksi dan aktivitas masyarakat atau nelayan yang ada di Kabupaten Sika. Iya, dari banyaknya nelayan ya seperti yang Anda sebutkan tadi itu 5.500 lebih seperti itu ya, Pak Paulus. 5.000 lebih. Oke, baik. SDM-nya seperti apa sejauh ini yang perlu dikembangkan? Jadi kita di Sika ini kita petakan dalam SWP ya, Satuan Wilayah Pengembangan Perikanan. Satuan Wilayah Pengembangan Perikanan itu di grand design kami dibagi atas 3 kalau di Sika. Yaitu Satuan Wilayah Pengembangan Perikanan 1 itu daerah wilayah selatan yang berhubungan langsung dengan Laut Sabu. Ya, di wilayah Satuan Wilayah Pengembangan 1 ini itu daerah base-nya itu di satu kecamatan di selatan yaitu Kecamatan Paga, dengan area buffernya atau daerah penyangganya itu hampir semua wilayah selatan, mulai dari Paga sampai dengan Kecamatan Bola Doreng. Nah, potensi penangkapan di wilayah ini ikan-ikan pelagis kecil, yaitu seperti ikan selar, layang, kemudian potensi pelagis besar, yaitu tuna dan cakalang. Namun demikian, di wilayah selatan ini yang memanfaatkan potensi perikanan pelagis besar, itu banyak nelayan yang dari wilayah utara yang akan menangkap ikan di wilayah selatan. Karena apa? Karena di wilayah selatan ini keterampilan untuk menangkap tuna itu masih terbatas. Sedangkan untuk menangkap ikan-ikan pelagis kecil seperti selar dan layang itu sudah dilakukan oleh nelayan-nelayan dari Sika, termasuk dari nelayan tetangga, dari Ende, dari Flores Timur, dan dari beberapa tempat lain di wilayah selatan. Itu daerah SWP 1. SWP 2 itu Satuan Wilayah Pengembangan Perikanan 2 itu di bagian utara bagian tengah, yaitu di wilayah pusatnya di Kecamatan Alok, baik itu Alok Barat, Alok Timur maupun Alok. Di sini spesifikasi nelayannya itu pemancing tuna, kemudian pursein. Pursein itu untuk menangkap ikan pelagis kecil seperti dengan ikan layang, ikan selar dan ikan layang. Potensi nelayan di sini cukup banyak ya. Ada 2 desa yang memang profesinya sebagai nelayan penangkap tuna, yaitu di Buring dengan di Nangahure ya. Di sini nelayan-nelayan kita punya keterampilan ya, keterampilan khusus untuk menangkap tuna dengan menggunakan kapal-kapal yang gross tonnasenya kecil, yaitu 1 sampai dengan 5 GT. Kemudian di grand design yang ketiga, SWP ketiga itu di bagian utara, bagian timur, yaitu pusatnya di Kecamatan Talibura.
daerah penangkapan di sini termasuk khusus di Nanggahale itu nelayannya khusus penangkap gurita. Kemudian daerah penyangganya itu bisa dari pulau-pulau kecil, yaitu mereka juga bisa menangkap tuna, bisa menangkap cakalang, ikan pelagis kecil, selar dan layang. Ini menyangkut desain wilayah perikanan di Kabupaten Sika yang mendukung kegiatan produksi dan investasi. Saya pikir demikian. Baik, dan ini bagaimana Anda bisa meningkatkan ya, atau strategi apa nih untuk bisa meningkatkan SDM para nelayan nih Pak Paulus? Jadi SDM para nelayan di Sika ini pertama kalau nelayan Pursein itu kita coba saling dari wilayah selatan itu kita magangkan di wilayah utara untuk menangkap ikan-ikan pelagis kecil. Itu mulai dari keterampilan menangkapnya, penanganannya, pengolahannya, sampai dengan pemasaran. Kemudian untuk penangkap tuna, itu awalnya dulu itu kami bawa nelayan kami ke Gorontalo untuk berbagi dengan nelayan-nelayan di Gorontalo untuk teknik menangkap tuna. Kemudian dia berkembang sampai saat ini menjadi pusat, ya hampir di NTT ini pusat nelayan penangkap tuna itu ada di Kabupaten Sika. Begitu. Baik, jadi sejauh ini ada studi banding ya yang dilakukan di luar daerah seperti itu ya Pak Paulus ya? Oke. Nah, untuk di Kabupaten Sika sendiri ini jenis ikan apa nih secara umum yang apakah ini sejauh ini sudah diekspor keluar atau ke negara mana saja Pak Paulus? Ya, jadi untuk ikan-ikan ekonomis penting kita di Sika ini itu sudah di samping konsumsi dalam daerah atau pemasaran lintas kabupaten, juga pemasaran ekspor ke luar negeri, seperti tuna sashimi, itu ekspor ke Malaysia, Korea Selatan dan Jepang. Kemudian demikian pun cakalang beku, ya, cakalang beku itu kita ke Jepang. Kemudian katsubushi itu ikan cakalang yang diasap, ya, namanya kalau di sini disebut dengan ikan kayu. Jadi dia ikan itu diasap keras seperti kayu. Itu nanti diekspor ke Korea Selatan, Malaysia dan Jepang. Kemudian untuk gurita itu kita ekspornya melalui Jakarta untuk gurita itu ekspor ke Yunani. Demikian pun ikan-ikan tuna kita pasarkan ke dalam negeri seperti ke Makassar, Surabaya dan Denpasar. Di sana diolah kemudian diekspor ke Amerika. Begitu. Nah, ini sejauh ini kerjasama dengan para investor baik adanya seperti itu ya Pak Paulus ya? Ya, kalau di Sika ini pola yang kita kembangkan itu pola kemitraan inti dan plasma. Jadi antara perusahaan yang masuk ke Sika ini mereka tidak membawa kapal, mereka hanya membawa uang untuk mereka berinvestasi sarana dan prasarana. Kemudian kapal-kapal atau produksi dari industri itu sendiri harus dari nelayan lokal. Jadi mereka bermitra dengan nelayan-nelayan yang ada di Sika dengan spesifikasinya masing-masing. Misalnya untuk pengumpul gurita, dia bermitra dengan nelayan pemancing gurita. Untuk pemancing tuna, dia bermitra dengan perusahaan yang mengolah atau menerima pemasaran tuna. Kemudian dengan ikan pelagis kecil pun demikian. Sehingga di Sika ini menyangkut manajemen pengelolaan mulai dari penangkapan sampai dengan pasar itu dalam satu sistem inti dan plasma.
Baik, oke, Pak Paulus, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa ada rencana dalam waktu dekat ini akan di-launching ya 200 hektar tambak udang ya Pak ya? Rencana begitu untuk pengembangan udang faname, Ya, itu untuk budidaya. Kita harapkan ini bisa dilakukan oleh para investor. ya, Pemerintah memfasilitasi dengan kemudahan-kemudahan, kemudian kedepannya dia bisa bermitra dengan masyarakat. baik. Ini boleh tahu di wilayah mana nih Pak? Ini di wilayah pesisir utara, jadi Oke. bisa saja tempatnya bisa tidak di satu kawasan, bisa di beberapa tempat sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Baik, progres ke depannya seperti apa nih agar Kabupaten Sika ini boleh dikatakan bahwa lumbungnya perikanan seperti itu Pak? Silakan. Jadi ke depannya kita di Sika ini, tadi saya sudah sampaikan bahwa di Sika ini kita sudah buat grand design ya. Grand design untuk bangun perikanan di dalam 3 SWP, Satuan Wilayah Pengembangan Perikanan. Kita harapkan di setiap SWP itu ada industri. Ada industri sesuai dengan daya dukung produksi, sehingga memberikan impact secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, baik itu di desa pesisir maupun kecamatan pesisir dalam satu kawasan. Kemudian yang berikut, minimal ada dukungan para pihak ya. Dukungan para pihak itu mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten maupun pihak-pihak swasta yang berinvestasi di Sika ini, karena pertama kita punya armada banyak, tetapi kolam labuh yang tersedia untuk nelayan di Sika ini hampir tidak ada. Jadi orang mengamankan kapalnya itu di wilayah-wilayah tertentu yang memang secara alamiah itu aman. Sehingga ke depan kita harapkan ada keterlibatan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam membangun kolam labu untuk nelayan. Kemudian yang berikut, dukungan pemerintah ya, dukungan pemerintah Kabupaten Sika terhadap investasi di Sika atau dukungan terhadap usaha perikanan di setiap SWP ya. Di setiap SWP yang saya sebutkan tadi itu kita sudah bangun pabrik es. Ada 3 pabrik es kita sudah bangun. Kemudian ada cold storage-nya. Jadi di Paga kita siapkan 1 pabrik es. Di bagian tengah utara, bagian tengah juga kita siapkan pabrik es. Kemudian tahun ini kita bangun 1 lagi. Kemudian di bagian timur kita sudah bangun 1 pabrik es. Karena apa? Filosofi dari bangun perikanan itu mulai dari tangkap sampai dengan pemasaran itu harus rantai dingin. Kalau rantai dingin ini berarti dia butuh es. Kalau esnya cukup, maka harga ikan di tingkat nelayan akan lebih bagus karena mutunya bagus, atau mutu ikan itu tidak terkontaminasi oleh bakteri. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Paulus untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND. Semoga kedepannya apa yang menjadi rencana dan juga harapan ini bisa berjalan baik adanya Pak Paulus ya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi dan salam sehat. Ya, salam sehat untuk semua. Terima kasih. Pak Paulus Hilarius Bangkur, pendengar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sika baru saja bersama kita. Radio Indonesia RRI Pro 1.